juga mereka yang nanti melihat ini di YouTube. Saya percaya ada satu pewahyuan demi pewahyuan yang baru yang sedang disingkapkan hari-hari ini. Amin. Tentang satu generasi yang sedang Tuhan bangkitkan, yaitu generasi Kristus. Katakan amin. Generasi Kristus. Katakan generasi Kristus. Amin. Ya. Kristus bukan agama. Kristus tidak pernah membawa agama. Ya. Dia datang sebagai pribadi. Banyak orang beragama tapi tidak bertuhan. Ya. Saya rindu saudara menjadi orang yang beragama tapi juga bertuhan. Katakan amin. Amin. Jangan sampai saudara dikuasai oleh roh agamawi sehingga saudara beragama Kristen tapi saudara tidak bertuhan. Renungkan kata-kata ini. Nah, hari-hari ini Tuhan sedang membangkitkan satu generasi yang baru, adalah generasi Kristus. Katakan generasi Kristus. Generasi Kristus. Ketika generasi Kristus bangkit, maka manifestasi Kristus di atas muka bumi akan menjadi nyata. Katakan amin. Amin. Nah, saudara ini adalah manusia Kristus. Ada roh Kristus di dalam saudara yang sedang ditunggu oleh dunia. Katakan ditunggu oleh dunia. Ditunggu oleh dunia. Dunia sedang menunggu saudara ini menjadi generasi Kristus yang memanifestasikan, merepresentasikan Kristus yang ada di surga. Yes. Nah, Kristus yang sudah ada di surga duduk di sebelah kanan Allah. Tetapi ada Kristus yang ada di dalam hidupmu, yaitu Christ in us. Katakan Christ in us. Christ in us. Katakan Kristus dalam saya. Kristus dalam. Itu Kristus dalam saudara itu yang harus didewasakan. Itu adalah sifat-sifatnya. Katakan sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya. Ada DNA-nya. Katakan DNA-nya. DNA-nya. Adalah sifat Kristus, adalah DNA Kristus dalam saudara. Katakan amin. Amin. Ya, saudara yang di Zoom, saudara yang bisa on cam, saudara boleh on cam. Saudara siapkan catatan saudara. Nah, saya rindu ini bukan menjadi sekedar ini ibadah minggu. Ini bukan ibadah minggu. Ini pertemuan di sidang parlemen Tuhan. Katakan amin. Amin. Ini adalah pertemuan daripada pejabat-pejabat Tuhan. Meeting kita dengan Tuhan untuk bertransaksi dengan Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Ya, saya rindu pagi hari ini saudara bertransaksi dengan Tuhan. Katakan saya mau bertransaksi dengan Tuhan. Saya mau bertransaksi dengan Tuhan. Ya, saudara ada di sini untuk saudara bertransaksi dengan Tuhan. Ada satu pewahyuan yang saya terima tadi malam dari Tuhan ketika saya berdoa. Ada sesuatu yang jelas tadi di alam roh, Tuhan beri satu kata tentang kemenangan. Saya rindu, saya berdoa supaya saudara yang belum mengalami terobosan, saudara bisa mengalami terobosan kemenangan di semua area. Katakan terobosan. Terobosan. Katakan kemenangan. Kemenangan. Ketika saudara mengatakan itu, maka alam roh sedang menciptakan untuk saudara. Amin. Terjadi. Ya. Ketika saudara mengatakan kemenangan, maka saudara sedang ciptakan kemenangan itu. Kalau saudara katakan kekalahan demi kekalahan, maka kekalahan itulah yang akan terjadi dalam hidup saudara. Saya rindu ketika saudara demonstrasikan Kristus, maka saudara juga demonstrasikan kemenangannya. Ya. Jangan saudara katakan Christ in us, the hope of glory, tapi hidupmu kalah. Ya. Banyak orang berkata Kristus dalam saya injak-injak setan. Tapi dalam kesehariannya kalah dengan dosa, kalah dengan iblis, kalah dengan keinginan daging. Tidak seperti itu. Katakan tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Ketika saudara berkata Christ in us, maka kemenangannya saudara terhisap kepada kematiannya, terhisap kepada kemenangannya, terhisap kepada kebangkitannya, terhisap kepada kenaikannya. Ingat, ada kematian, ada kebangkitan, ada kenaikan, ya. Itu saudara harus fix dengan tiga hal tersebut. Dengan kematian Kristus, dengan kebangkitan Kristus di atas kayu salib, begitu juga dengan kenaikan Kristus. Maka ketika kita fix dengan itu, maka kita akan membawa blueprint. Katakan blueprint. Blueprint. Ya, kita masih dalam tema besar untuk membangun domain kita. Judul kita hari ini adalah Receive Blueprint for Building. Katakan receive blueprint for building. Receive blueprint for building. Yaitu menerima cetak biru untuk membangun, untuk bangunan saudara. Saudara ini di alam roh ini bangunan. Dan saudara harus terima cetak biru untuk saudara membangun. Yang mau terima cetak biru, lambaikan tanganmu. Amin. Lambaikan tangan saudara, baik yang di Zoom, baik yang di tempat ini. Saya rindu pagi hari ini saudara menerima satu pewahyuan yang segar tentang bagaimana kita harus membangun, tentang bagaimana kita harus menerima blueprint Tuhan. Amin. Bersama-sama kita buka Keluaran 25. Bagaimana Tuhan memberikan blueprint untuk membuat tabernakel, untuk membuat tabut perjanjian, sehingga sakinah glorinya Tuhan bisa turun di tengah-tengah umatnya. Ya. Sejak dahulu Tuhan selalu rindu tinggal di tengah-tengah umatnya. Ini hati Tuhan. Jadi Tuhan selalu punya kerinduan, punya hati untuk dia ada di tengah-tengah umatnya, bersama-sama dengan gerejanya, bersama-sama dengan umatnya. Oleh karena itu ada suatu blueprint yang Tuhan berikan. Tuhan selalu bekerja dengan blueprint. Tidak pernah Tuhan bekerja tanpa rancangan. Blueprint itu adalah cetak biru. Ya.
Saudara kalau mau bangun rumah, saudara pasti bikin dulu marketnya. Tidak mungkin saudara asal-asal buat kamar mandi ditaruh di mana, ruang tengah keluarga ditaruh di mana, saudara taruh kamarnya asal-asalan. Pasti saudara kalau mau beli rumah, kalau saya lihat mau beli rumah itu pasti dikasih marketnya dulu, dikasih blueprint. Ya. Lantai satunya seperti apa, tempat parkirnya seperti apa, kamarnya, posisi denahnya seperti apa, lalu luas tanahnya, material bangunannya seperti apa, katakan amin. Amin. Kalau saudara mau beli rumah saja ada blueprintnya, ada cetak birunya, ada marketnya. Masa hidupmu ini gak ada blueprintnya? Ya. Ya, Tuhan rindu pagi hari ini satu pewahyuan layer demi layer, satu pewahyuan yang terus increasing, terus meningkat terjadi atas hidupmu sehingga engkau tidak bentuk hidupmu, bangun hidupmu asal-asalan. Katakan amin. Amin. Kalau engkau mengerti blueprintnya Tuhan, engkau akan membuat sesuai cetak biru yang ada di kekekalan. Ya, Tuhan sudah punya rancangan untuk saudara dalam kekekalan. Saudara perlu tangkap hati Tuhan di dalam ruang dan waktu untuk impartasikan apa yang di kekekalan untuk terjadi di dalam ruang dan waktu atau menjadi realita di alam roh, diimpartasi kepada alam natural. Katakan amin. Amin. Nah, saya rindu saudara punya kemampuan untuk mengimplementasikan hikmat saudara, pengetahuan saudara untuk mempraktekkan, bahasa mudahnya, apa yang saudara terima dari Tuhan untuk saudara bisa cetak biru ini saudara bawa di dalam domainmu. Katakan domain. Domain. Ada 8 domain: bisnis, politik, sains, IT, ya, bisnis, rohani, itu domain-domain. Kalau saudara pembisnis, saudara dokter, itu adalah expertise dalam domain-domain saudara. Saya rindu saudara bawa cetak biru Tuhan ke domain, maka saudara akan alami kemenangan. Amin. Amin. Kalau saudara membangun domainmu asal-asalan sesuai pikiranmu, engkau pasti ngalamin kekalahan. Ya. Tapi kalau engkau bawa cetak biru Tuhan, katakan cetak biru. Cetak biru. Ya, penting sekali Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu salah satu rahasia daripada kemenangan Musa, rahasia daripada kemenangan orang Israel, rahasia dari para rasul-rasul. Karena mereka punya cetak biru, mereka tidak terjun ke domain asal terjun. Mereka punya satu cetak biru yang Tuhan berikan atas hidup mereka. Katakan amin. Jadi saudara bekerja tidak asal bekerja. Saudara bangun rumah tangga tidak asal bangun rumah tangga. Ada satu cetak biru ilahi yang Tuhan siapkan bagi saudara untuk saudara menerimanya dan mengimplementasikannya, terus saudara mengimpartasikannya, mempraktekannya di dalam kehidupanmu sehari-hari. Amin. Dan beres dari sini saya rindu saudara bawa cetak biru dari rumah Tuhan ini untuk saudara menang di domain saudara. Katakan haleluya. Haleluya. Saya rindu dengar kesaksian saudara ketika saudara katakan, pastor saya alami kemenangan dengan Tuhan di domain saya. Ini bukan soal seberapa banyak uang yang bisa saudara hasilkan di domain saudara, bukan. Tapi soal bagaimana saudara bisa menghandle domain tersebut dengan penuh anugerah dan kemenangan. Otoritas Tuhan ada di sana, bukan soal uang. Uang itu adalah dampak kemenangan. Katakan dampak kemenangan. Dampak kemenangan. Tolak ukurnya bukan uang. Sekali lagi, uang hanya dampak kemenangan saudara. Amin. Seperti zaman dahulu bangsa Israel maju berperang dan mereka menjara musuh, dan harta itu hanya dampak dari kemenangan mereka. Amin. Saudara jangan fokus kepada uang, tapi saudara fokus kepada kemenangan yang Tuhan sediakan. Amin. Ya. Karena otomatis kalau saudara menang di domain, otomatis kemenangan itu akan menghasilkan keuangan. Ya. Amin. Ya. Jadi keuangan hanyalah dampak, keuangan bukanlah suatu priority untuk menjadi yang utama, bukan Bapak Ibu. Tapi merupakan satu dampak daripada saudara menang karena saudara di rumah Tuhan, di-equip, saudara pergi ke domain saudara menang, sehingga saudara akan kembali ke rumah Tuhan dengan hormat, dengan honor. Ya, kenapa orang membawa persembahan, persepuluhan, buah sulung, ya, persembahan khusus ke dalam rumah Tuhan? Itu bentuk hormat mereka. Katakan hormat. Hormat. Karena mereka tahu ketika mereka di rumah Tuhan, mereka di-equip, mereka terima blueprint, sehingga ketika mereka bekerja, mereka menang, menghasilkan apa? Keuangan. Dan mereka tahu, mereka bisa hasilkan keuangan itu bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka sekolah, bukan karena mereka kaya, bukan karena mereka punya relasi, tapi karena Tuhan, karena blueprint yang ada di rumah Tuhan, sehingga mereka kembali ke rumah Tuhan dengan mentalitas, saya hormat dengan rumah Tuhan. Karena rumah Tuhan, saya terima kemenangan.
di domain saya menang dan saya terima keuangan, maka firman Tuhan katakan permuliakanlah Tuhan dengan hartamu. Itulah definisi hormat. Ya. Nah, sehingga saudara menerima cetak biru ini, saya katakan tadi bahwa keuangan bukan tujuan utama kita. Uang bukan tujuan utama kita. Ya. Kalau fokus saudara uang, saudara salah, katakan salah. Salah. Fokus saudara adalah take over domain, katakan take over. Take over. Ambil alih domain. Jadi tujuan kita bukan uang. Percuma saudara kasih persembahan ke gereja, percuma saudara kasih buah sulung, kasih persepuluhan. Saya bilang percuma nih, jelas saya bilang. Percuma kalau saudara kasih itu tanpa pemahaman hormat. Ya. Itu seperti Alkitab bilang, saudara kasih nyawamu bahkan untuk mati buat orang lain, tapi bukan dengan kasih, percuma. Jadi saya ulangi ya, bukan soal uang. Percuma saudara mau kasih uangmu, mau jadi donatur gereja, percuma kalau saudara tidak dengan hormat berikan itu. Jadi di sini penekanan saya bukan uang, tapi hormat saudara kepada rumah Tuhan. Saya nggak minta dihormati, sekalipun Alkitab bilang hormati para pemimpinmu. Tapi saya tidak pernah minta dihormati. Yang saya bilang hormati itu rumah Tuhan. Katakan rumah Tuhan. Rumah Tuhan. Ya, saya rindu saudara tangkap pewahyuan hari ini. Tadi dari Keluaran 25 ayat 10 sampai 22. Ini akan menjadi material pendalaman Alkitab saudara, untuk saudara baca nanti lengkapnya. Tetapi saya akan baca sebagian. Keluaran 25 ayat 10. Ya, saya rindu saudara setelah membaca blueprint ini, ingat Tuhan tidak pernah bekerja di luar blueprint. Ya. Tuhan selalu bekerja dengan cetak biru. Sebelum Tuhan bikin sesuatu, dia pasti ngomong kepada nabi-nabinya. Dia pasti bilang, dia pasti sampaikan dulu, dia pasti kasih blueprint. Apa buktinya? Mari kita baca Keluaran 25 ayat 10 dimulai. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga. Kayu penaga bicara material, katakan material. Material. Jadi ketika tabut perjanjian dibuat, Tuhan bukakan materialnya. Jadi hidup saudara ini mau dibangun dengan material yang seperti apa? Kekristenan saudara mau dibangun dengan perak, emas, kayu, atau jerami? Material. Apa yang mau dipakai? Firman kerajaan adalah material terbaik untuk membangun hidup saudara, katakan amin. Amin. Ya. Jadi yang pertama adalah kayu penaga, bicara apa? Material. Material. Yang kedua adalah 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, 1,5 hasta tingginya. Ini berbicara daripada dimensi. Dimensi itu adalah tinggi, lebar, dan panjang. Itu yang disebut dimensi. Kalau saudara belajar matematika, ada yang disebut dengan dimensi benda. Itu terdiri dari panjang, lebar, dan tinggi. Makanya ada lagu yang bilang tingginya, your love is higher, higher than the heaven. Your love is deeper, deeper than the earth. Itu bicara dimensi. Ya, itu bicara daripada dimensi yang akan saudara paham. Jadi ketika saudara membangun, saudara harus mengerti dimensinya. Katakan dimensi. Dimensinya. Nanti saya akan bedah ini. Ini penting sekali. Kalau saudara paham ini, hidup saudara pasti alamin kemenangan di domain. Amin. Kalau saudara dengar ini masih nggak menang juga, pasti ada yang salah. Kalau saudara dengar rahasianya masih nggak menang, masih kalah terus, ada yang salah. Saya kasih rahasianya, saya kasih blueprintnya, cetak birunya. Seperti kalau orang mau ujian nasional udah dikasih contekan, masa udah dikasih contekan masih jelek? Nilainya itu keterlaluan Bapak Ibu. Saudara ini mau ujian nasional dikasih contekan, sudah dikasih contekan, bocoran soal, bahkan dikasih contekan gandanya, pilihan gandanya, masih nilainya jelek, nggak lulus, itu keterlaluan, katakan terlalu. Lalu. Ya, jadi hari ini saya mau kasih saudara cetak biru untuk saudara dikasih contekan blueprintnya. Jadi yang pertama tadi kayu penaga bicara material, katakan material. Material. Jadi saudara bangun kekristenan saudara dengan material seperti apa? Yang kedua, panjang, lebar, tinggi, ini bicara apa? Dimensi. Saudara tahu firman, sekolah teologi, S3, hafal firman, percuma kalau saudara nggak tahu dimensinya. Ya. Karena Alkitab itu anak kecil, anak SD aja bisa baca Alkitab, tapi nggak dengan pemahaman. Bahkan penjahat pun bisa bacain Alkitab. Ya. Bahkan iblis pun mencoba Yesus pakai Alkitab, tapi tidak dengan dimensinya. Jadi percuma saudara punya Alkitab kalau saudara tidak punya dimensinya. Ya, tabut perjanjian bicara dimensi. Ya. Ada panjang, lebar, tinggi. Ini dimensi Bapak Ibu.
Saya akan bukakan pewahyuan tentang tabut perjanjian hari ini, tabernakel, tentang cetak biru Tuhan berdasarkan tabut perjanjian. Saya pernah bukakan cetak biru Tuhan berdasarkan Bahtera Nuh. Itu pernah saya kasih pengajarannya. Kalau Bahtera Nuh terus bosan nanti. Ada pewahyuan yang lain, ada cetak biru yang lain yang Tuhan kasih tentang tabut perjanjian. Dan itu dikasih cetak biru. Ya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni dalam dan luar. Ini emas, ini bicara juga daripada materialnya. Kau harus menuang 4 gelang emas untuk tabut itu, pasangkan gelang itu pada 4 penjurunya, dan gelang pada rusuknya yang salah satu gelang, 2 gelang pada rusuk yang kedua, bla 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 bla. Itu panjang sekali sampai ayat 22. Saudara silakan baca sendiri dan renungkan. Tapi di situ saudara bisa baca bahwa Tuhan membuat tabut perjanjian tidak asal-asalan. Ya. Di surga sudah ada realitanya, di bumi ada minimal disebutnya maketnya, miniaturnya. Saudara pernah lihat mobil-mobilan Hot Wheels? Nah, mungkin saudara kalau lihat mainan Hot Wheels itu adalah miniatur daripada mobil aslinya, ya. Jadi Hot Wheels itu adalah gambaran miniatur daripada mobil aslinya. Ya, saya waktu saya kecil saya sangat suka dengan mobil-mobilan. Saya suka dengan mobil VW. Jadi saya punya miniaturnya mobil VW. Nah, karena Tuhan suka dengan tabut perjanjian, maka Dia buat miniatur tabut perjanjian di bumi. Katakan amin. Jadi yang ada di bumi hanya miniaturnya. Oleh karena itu kalau saudara punya miniaturnya tapi nggak punya realitanya, dimensinya, percuma, katakan percuma. Apa buktinya? Waktu kejadian Imam Eli, Hofni dan Finehas mati, tabut perjanjian dibawa, bangsa Israel bersorak-sorai dan mereka berpikir mereka akan menang. Tapi ternyata karena kemuliaan Tuhan sudah hilang dari Israel, tabutnya boleh ada, tapi kemuliaan Tuhan yang dimensinya tidak ada. Hasilnya bangsa Israel kalah dan tabut di perjanjian direbut oleh orang Filistin. Orang Filistin ketika mendengar orang Israel bersorak-sorai tabut Tuhan ada, mereka takut. Allah Israel ada di tengah-tengah umatnya. Kuatkan hatimu, jangan sampai kau diperbudak oleh orang Israel. Maka mereka menghancurkan, mengalahkan orang Israel. Ingat, di Israel ada imam, di Israel ada umat Tuhan, di Israel ada tabut, tapi mereka kalah. Saudara punya Alkitab, saudara datang ke gereja, bahkan saudara pelayanan, tapi hidupmu kalah, sama. Apa bedanya? Banyak orang Kristen nggak paham. Saya udah ke gereja, saya udah pelayanan, saya udah hamba Tuhan, saya sudah sekolah teologi, tapi hidup saya kalah terus. Itu seperti bangsa Israel. Di bangsa Israel ada Imam Eli. Ada tabut perjanjian yang melambangkan sakinah glorinya Tuhan. Lalu ada apa lagi? Ada rumah Tuhan di Silo. Tapi kalah karena kemuliaan Tuhan sudah hilang dari Israel. Itu yang akan terjadi kepada hidup saudara kalau saudara punya Alkitab di rumah, tapi hidupmu tetap kalah. Saudara ke gereja, tapi hidupmu tetap kalah. Itu implementasinya daripada hidup, realitanya daripada yang sekarang dialami banyak orang Kristen. Karena mereka nggak punya cetak biru, nggak punya dimensinya tadi. Ya, saya rindu saudara jangan jadi orang Kristen yang kalah dalam siklus kekalahan, kalah terus, bolak-balik dengan masalah yang sama, dosa yang sama, pergumulan yang sama, puter-puter, naik turun kayak roller coaster. Kekristenan itu nggak naik turun, Bapak Ibu. Konsep kekristenan roller coaster itu buang. Hidup kadang di atas, hidup kadang di bawah. Konsep itu dibuang. Di dalam Tuhan nggak ada konsep roller coaster. Di dalam Tuhan nggak ada konsep roda berputar. Saya tegaskan lagi, buang konsep itu. Di dalam Tuhan itu yang ada kalau saudara akurat, saudara akan maju dari kemuliaan kepada kemuliaan. Katakan amin. Nggak ada itu yang namanya hidup naik turun, nanti di atas di bawah. Itu berlaku dalam kitab Pengkhotbah kalau saudara hidup di bawah matahari. Saudara ini bukan generasi yang hidup di bawah matahari atau sistem dunia. Saudara ini bawa dalam dimensi yang berbeda, katakan berbeda. Dimensi kerajaan Allah. Jadi saudara ini tidak dipengaruhi siklus ekonomi dunia, amin. Mau dunia bangkrut, mau saham-saham bangkrut,
Kalau saudara tidak dipengaruhi sistem dan siklus tersebut, saudara nggak pengaruh kepada hidupmu. Iya. Ini yang disebut dengan unshakable kingdom, atau kerajaan yang tidak bergoncangkan. Kalau saudara pengusaha, banyak pengusaha takut karena siklus ekonomi dunia hancur. Saudara akan jadi pengusaha yang tidak takut akan hancurnya siklus dunia, karena itu nggak akan mempengaruhi bisnis saudara. Katakan amin. Ya, karena saudara tidak di bawah matahari, sistem dunia tidak mempengaruhi saudara. Saudara ada di dalam area unshakable kingdom, atau kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ini salah satu materi daripada Apostolic Academy yang biasa saya bedah lebih dalam. Ya. Jadi ketika Yesus bermanifestasi pada hari ketiga, dia memberi cetak biru untuk pembangunan tabernakel. Tabernakel memungkinkan Tuhan untuk tinggal di antara umatnya, terlibat secara aktif dengan orang-orang yang dia cintai. Ingat, di hari ketiga Yesus bangkit, dia melepaskan pola surgawi untuk membangun gerejanya atau eklesianya di atas muka bumi. Sehingga gereja yang menjadi miliknya atau tubuhnya dipenuhi dengan segala kepenuhannya. Bapak Ibu, Temple of God adalah tempatnya. Gereja Yesus akan menjadi demonstrasi terbesar daripada pemerintahan dan otoritas kerajaannya di atas muka bumi. Katakan amin. Yesus akan memajukan kerajaannya dengan memberitakan Injil kerajaan. Jadi saya rindu kita sebagai gereja, kita ini gereja. Gereja itu bukan gedung. Saya itu gereja. Kita, tubuh kita itu gereja. Baik Tuhan, rumah Tuhan. Ya. Dan saudara harus dibangun sesuai cetak biru. Catat ini baik-baik. Pola surgawi dilepaskan kepada gereja untuk mengalami kepenuhan Kristus di domain. Saya ulangi, catat ini baik-baik. Pola surgawi dilepaskan kepada gereja untuk mengalami kepenuhan Kristus di domain. Jadi ada pola ilahi, pola surgawi dilepaskan kepada saudara sebagai gereja Tuhan, untuk saudara mengalami kepenuhan pribadinya di domain saudara. Kalau saudara adalah Yesus yang berjalan di domain, mustahil saudara kalah. Katakan mustahil. Ya. Bayangkan, Yesus, siapa yang tidak tunduk kepada Yesus? Alam maut pun tunduk kepada Yesus. Bayangkan saudara membawa Kristus, Christ in us itu di dalam saudara dan berjalan di domain saudara. Nggak mungkin saudara kalah. Bohong kalau saudara kalah. Tidak mungkin, katakan tidak mungkin. Mustahil, katakan mustahil. Kalau Kristus dalam saudara itu sudah benar-benar firm, fix, sudah terbentuk, mustahil saudara itu di domain kalah. Ya. Ini rahasia kemenangan yang harus saudara pahami. Cetak biru dimensi kerajaan untuk membangun domain. Saudara catat. Saya akan menjabarkan ada 7 poin. Dan ini adalah poin-poin yang penting, dan saya rindu ini bukan menjadi poin saja buat saudara, tapi ini benar-benar menjadi realita dalam hidup saudara. Ada 7 hal yang harus saudara pelajari. Ada 7 hal. Cetak biru dimensi kerajaan untuk membangun domain. Kalau saudara tangkap 7-7-nya, saudara pasti bisa menang apapun domain saudara. Yang pertama, poin pertama saudara catat. Demonstrasikan cetak biru otoritas kerajaan Allah di domain dengan wibawa Tuhan atau karisma ilahi. Yang pertama, kata kuncinya adalah wibawa Tuhan atau karisma ilahi. Demonstrasikan cetak biru tabutnya Tuhan tadi di domain Anda dengan wibawa Tuhan. Katakan wibawa. Ya. Nah, wibawa ada karisma ilahi. Kenapa orang datang ke dukun? Supaya mereka berwibawa, supaya mereka berkarisma, supaya mereka tundukkan orang lain. Musuhnya, kompetitornya ditundukkan. Kalau orang dunia aja mengerti prinsip karisma, mengerti prinsip wibawa, masa saudara orang Kristen tidak paham? Kalau saudara tidak paham, saudara punya bawahan, saudara bos, ya jangan heran saudara diguna-guna tunduk sama bawahannya, karena bawahannya lebih berkarisma daripada bosnya. Ya. Nah ini kalau saudara nggak ngerti prinsip ini, orang Kristen keterlaluan, katakan terlalu. Ya.
Ingat, hukum di alam roh sesuatu yang lebih tinggi akan menundukkan sesuatu yang lebih rendah. Ini nggak bicara profesi. Mau presiden, mau menteri, mau jenderal, sesuatu yang lebih tinggi akan menundukkan sesuatu yang lebih rendah. Hukum ini selalu saya ulang-ulang. Ini adalah hukum roh. Hukum wibawa Tuhan atau karisma ilahi akan membuat saudara menundukkan kompetitor saudara. Orang akan memilih saudara bukan sekedar karena saudara punya kompetensi. Banyak orang punya kompetensi. Banyak orang bijaksana di Babel. Tapi kenapa Daniel yang dipilih? Karena dia punya karisma, katakan karisma. Ya. Wibawa Tuhan yang dikatakan di dalam Alkitab ada roh Tuhan, dia penuh dengan roh Tuhan. Jadi saudara jangan andalkan kekuatanmu. Engkau cuma sekedar pintar, di luar sana orang pintar itu banyak. Kalaupun saudara kurang pintar, jangan minder. Ada jalur lain, jalur samping saya bilang. Kalau saudara punya karisma Tuhan, wibawa Tuhan, sekalipun engkau secara kompetensi tidak sehebat orang lain, orang akan bingung, ya pokoknya saya mau pilih kamu untuk proyek saya. Pokoknya saya ya pengennya sukanya sama kamu. Saya pengen kamu yang jalankan proyek saya. Di luar sana banyak orang pintar, di luar sana banyak orang hebat, tapi saya pengennya kamu. Nah itu adalah karismanya Tuhan yang akan diberi kepada saudara. Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 di rumah Potifar. Apa karena dia pintar, hebat? Tidak. Karena Tuhan, karisma Tuhan. Jadi kalau saudara tahu sampai hari ini, kalau orang mau pelet, itu ada yang namanya mantra ajian Yusuf. Jadi datang ke dukun dikasih mantra ajian Yusuf buat pelet wanita biasanya. Disebutnya itu ilmunya ajian Yusuf buat mempelet wanita biasanya itu. Kenapa? Karena Yusuf itu identik dengan karisma. Sampai istri bos aja suka sama Yusuf. Nah masalahnya pertanyaannya, kalau istri bos saudara suka sama bos dan udah istri bos cantik lagi, nah saudara gimana? Bayangkan Yusuf itu masih muda dan disukai oleh istrinya bos. Itu karismanya Yusuf, ya. Didemonstrasikan tabutnya Tuhan tadi lewat apa? Karisma Tuhan, wibawa Tuhan. Saya rindu saudara di domain saudara bawa wibawa Tuhan, karisma Tuhan. Katakan amin. Saya berdoa di dalam nama Yesus, dalam mereka yang hadir pada saat ini, yang mendengar nanti pengajaran ini, Tuhan, aku berdoa lepaskan wibawa Tuhan, karisma Tuhan, manifestasikan tabur perjanjian Tuhan dalam hidup mereka di dalam nama Yesus. Efraste karamosi kira kata kita, ofarasiki abataya, herafasiki abataya, dalam nama Yesus. Amin. Ya, ingat jangan salah gunakan wibawa dan karisma yang Tuhan berikan. Saya ulangi. Jangan salah gunakan wibawa dan karisma. Yusuf tidak menyalahgunakan wibawanya. Ketika dia digoda oleh istri Potifar, dia lari. Ya, itu artinya dia tidak menyalahgunakan. Jangan saudara udah berkarisma, tapi jadi orang berkarismanya karisma konslet, error, nggak tahu diri, bahaya. Banyak pendeta berkarisma, banyak pendeta punya wibawa, tapi nggak punya moralitas. Hati-hati, jangan sampai punya wibawa, punya karisma tapi nggak punya moralitas. Penting, moralitas harus equal dengan wibawa yang saudara punya. Katakan amin. Jadilah orang-orang yang berwibawa tapi saudara punya moralitas yang baik. Jangan salah gunakan mustika yang Tuhan berikan. Yang kedua, demonstrasikan cetak biru tabut perjanjian lewat menyatakan, expose glory of God, kemuliaan Tuhan. Expose glory of God dalam hidupmu. Kemuliaan Tuhan harus diekspos. Musa ketika dia turun di atas gunung Sinai, dia bertemu Tuhan, dia turun, dia ekspos kemuliaan Tuhan lewat sinar wajahnya. Katakan amin. Ya, diekspos, dinyatakan, dimunculkan kemuliaan Tuhan. Ketika saudara membawa tabut perjanjian Tuhan ke domain, ingat, setiap kali saudara pergi kerja, jangan pernah bilang saya mau pergi kerja. Itu salah, katakan salah. Apalagi kalau saudara, maaf, lebih rendah dari pergi kerja adalah saya mau pergi cari uang. Itu sorry, itu kasta paling rendah. Katakan kasta paling rendah.
Jadi kalau saudara kasta paling rendah, saudara pasti bilang saya mau pergi cari uang, itu kasta paling rendah. Kasta yang selanjutnya adalah saya mau pergi bekerja. Ya. Kasta yang paling tinggi itu apa? Saya mau pergi take over domain. Saya mau pergi untuk mengambil alih domain yang sudah Tuhan siapkan buat saya. Itu adalah prinsip yang harus saudara pegang. Ya. Katakan take over Take over. domain. Domain. Katakan crossover Crossover. to take over. Take over. Katakan crossover Crossover. to take over. Take over. Saya rindu saudara crossover, menyeberang. Crossover artinya saudara menyeberang. Take over artinya saudara mengambil alih. Mengambil alih. Ya, saudara harus crossover to take over domain. Yes. Itu hal yang sangat penting yang harus saudara pahami. Nyatakan kemuliaan Tuhan di domain saudara. Ketika nanti saudara menang di domain saudara, dihormati, ingat, jangan curi kemuliaan Tuhan. Ya. Jangan bilang ini karena saya belajar kompetensi ini, karena saya punya kompetensi ini, karena saya S3, karena saya punya relasi, karena saya punya orang dalam. Selama mentalitas saudara orang dalam, saudara nggak akan bisa memanifestasikan kemuliaan Tuhan. Sampai titik di mana saudara bilang, kalau bukan Tuhan, katakan kalau bukan Tuhan. Kalau bukan Tuhan. Sampai kata-kata itu keluar dari mulut saudara, baru prosesmu selesai. Kalau bukan Tuhan, selama saudara masih bilang saya punya relasi, saya punya orang kaya, saya punya kenal pejabat, saya kenal polisi, saya kenal ini, saya kenal itu, Tuhan bilang saya nggak peduli kamu mau kenal siapapun. Pertanyaannya, kamu kenal saya tidak? Ya. Percuma saudara mau kenal jenderal, saudara mau kenal polisi, kalau saudara nggak kenal Yesus, katakan amin. Yesus itu di atas semua jenderal, di atas panglima. Saya rindu saudara itu bukan punya kenalan aja, tapi kenal Yesus. Nyatakan kemuliaan Tuhan di domain. Sampai saudara ketika menang, saudara bilang, jangan sampai seperti Abraham. Ya. Kenapa Abraham waktu mau ketemu raja diintercept oleh Melkisedek? Supaya jangan sampai kemuliaannya dicuri. Oleh karena itu Abraham datang dulu kepada Melkisedek, mempersembahkan hormat kepada Melkisedek yang lambang daripada Yesus. Supaya kadang Tuhan tuh harus mengintercept dulu hidupmu sebelum ketemu seseorang. Ya. Supaya engkau tuh sadar, engkau tuh sukses, engkau tuh berhasil bukan karena engkau ketemu orang itu. Ya. Katakan amin. Amin. Bukan orang itu yang bikin engkau sukses. Ya. Yesus, Melkisedek yang membuat engkau sukses. Katakan amin. Amin. Selama engkau masih bilang, oh saya punya relasi ini, saya sukses karena ketemu orang ini, kau pasti sama Tuhan dihancurkan lagi. Ya. Yang kedua, kau harus mengekspos glory of God, memanifestasikan, mengekspos, menyatakan, mendeklar, declare kemuliaan Tuhan di domainmu. Amin. Beberapa pemain bola setelah mereka cetak gol, mereka berlutut berdoa. Ketika mereka menang kejuaraan, mereka katakan kemuliaan bagi Tuhan, puji Tuhan. Itu yang namanya saudara nggak mencuri kemuliaan Tuhan. Dan orang-orang seperti itu akan diingat sepanjang masa. Ya, yang ketiga, demonstrasikan cetak biru daripada tabut kejanjian atau tabernakel di domain Anda dengan membawa kekudusannya. Katakan kekudusannya. Tulisannya. Jangan saudara yang asalnya kudus terjun di domain malah jadi kudis. Justru saudara terjun di domain harus membawa kekudusan, manifestasikan, demonstrasikan kekudusan Tuhan di sana. Kalau engkau pembisnis, jadilah pembisnis yang kudus. Rata-rata kebanyakan pembisnis itu kan punya simpanan wanita. Politikus, pembisnis gitu kan. Kalau pendeta aja ada yang punya simpanan wanita, apalagi pembisnis, apalagi politikus, bohong lah kalau nggak ada. Pendeta aja kadang punya simpanan. Nah masalahnya saudara mau memanifestasikan kekudusan Tuhan nggak? Kalau saudara memanifestasikan kekudusan Tuhan di domain, engkau menang di sana, maka engkau pasti jaga kekudusan. Seperti Yusuf, dia udah jadi orang nomor 2 di rumah Potifar, nggak lupa diri, jaga kekudusan. Karena dia jaga kekudusan, dibuang. Sepertinya turun. Tidak, dia tidak turun. Saudara coba lihat kalau grafik kripto tuh, grafiknya itu ada yang disebut dengan naik turun tapi ke atas. Ya. Ya, ada naik turun tapi ke bawah. Orang berpikir
Yusuf itu turun. No, Yusuf itu bukan turun. Yusuf itu sedang dipersiapkan untuk naik lebih tinggi. Tadi saya bilang nggak ada prinsip kekristenan itu naik turun roda berputar, nggak ada. Nggak ada prinsip kekristenan roller coaster, nggak ada. Kalau pendeta bilang hidup itu berputar nanti di atas di bawah, ya terserah dia aja yang hidupnya begitu. Kalau saya sih nggak mau. Kalau saudara percaya prinsip itu ya silakanlah saudara saja yang hidupnya berputar-putar. Saya sih nggak mau. Kalau saudara bilang hidup itu kayak roller coaster, pendeta bilang hidup itu kayak roller coaster, saya bilang sama pendeta itu silakan saudara aja yang hidupnya begitu. Kalau saya nggak mau. Karena prinsip yang kau percayai akan terjadi dalam hidupmu, katakan amin. Amin. Kalau saudara pegang prinsip itu ya itu terjadi. Yusuf itu naik turun grafiknya tapi ke atas. Ya, naik turun ke atas, bukan naik turun ke bawah. Jadi saudara Yusuf itu jujur, benar, kudus, dia harus masuk penjara. Tapi setelah masuk penjara bukan hancur. Dia jadi orang kedua di Mesir. Dia tidak silau dengan kemuliaan, dengan glory. Dia kembalikan kepada Tuhan. Dia jaga kekudusannya. Waktu dia sudah jadi orang kedua di Mesir, dia jaga kekudusan tangannya dengan tidak membunuh saudara-saudaranya yang jual dia. Kalau dia bisa bunuh, dia akan bunuh saudara-saudaranya. Kamu udah jual saya, kurang ajar. Saya jadi susah, jadi budak. Saya kerja keras siang malam. Sekarang kamu datang ke sini minta makan. Dasar kalian saudara-saudara, kakak-kakak, kurang ajar kalian. Saya tuh pernah ketemu saudara, keluarga kakak adik yang rebutan warisan. Sampai ribut, sampai sidang berkali-kali. Cuma rebutan uang warisan. Wah, sampai dimaki-maki, sampai teriak-teriak, bawa pengadilan, bawa polisi, dan lain sebagainya. Urusan uang warisan. Kakak adik bisa berantem. Betul? Kalau urusan duit mah kakak adik, mau orang tua mau anak bisa berantem, bisa bunuh-bunuhan. Kalau udah urusannya duit. Tapi Yusuf ketika dia ketemu kakak-kakaknya yang ngejual dia bisa punya hati yang dia bilang, kamu dipakai Tuhan untuk kirim saya ke sini. Bayangkan, itu dia jaga kekudusan tangannya. Kalau dia nggak jaga, dia bunuh itu kakak-kakaknya. Kurang ajar kalian. Sekarang saya udah jadi orang nomor 2, mati kalian. Seperti saya dulu, saya pengen bunuh orang. Nah saudara, selama hatinya begitu, nggak akan diangkat Tuhan. Selama hatinya, awas kamu ya, kalau saya udah sukses, liatin aja. Sementara selama saudara kayak gitu, nggak akan saudara sukses, diangkat Tuhan. Ya, selama saudara bilang, awas saya akan balas dendam, tunggu kalau nanti saya banyak duit, tunggu ya saudara belum banyak duit aja sombong, apalagi banyak duit. Ya. Miskin aja selingkuh, udah jelek, miskin, selingkuh lagi, aduh, hidup lagi. Minimal kalau udah ganteng selingkuh ya masih ada modal, kaya selingkuh masih. Udah jelek, miskin, selingkuh lagi, aduh Tuhan Yesus. Ada nggak? Ada Bapak Ibu. Saya sampai geleng-geleng, Tuhan Yesus tolong. Udah miskin, jelek, selingkuh, nggak jaga kekudusan. Bukan berarti kalau saudara ganteng, saudara kaya boleh selingkuh, ya. Jangan omongan saya diputar balikan. Gitu. Tapi saudara harus poin ketiga, demonstrasikan kekudusan Tuhan. Itu saudara membawa cetak biru daripada tabut perjanjian di domain saudara dengan bawa kekudusan, bawa kekudusan, bawa kekudusan. Kalau udah banyak duit, kalau udah kaya, jangan macam-macam. Ingat, jangan balas dendam. Awas kamu kalau saya udah banyak duit, liatin aja. Oh selama saudara kayak gitu nggak akan. Saya akan buktikan sama bos saya yang dulu. Saya akan buktikan kepada mantan saya. Saya akan buktikan. Saudara mau buktiin apa sih? Saudara ini sudah berharga. Saudara masih miskin, masih jelek, masih jatuh bangun dosa. Yesus sudah mati. Yesus sudah cinta, Yesus sudah sayang. Saudara ini mau membuktikan apa lagi sih? Mau cari pembuktian apa lagi? Coba katakan, pegang hatimu. Mau cari pembuktian apa saya ini? Coba katakan kepada dirimu. Saya ini mau cari pembuktian apa? Mau dilihat mertua? Punya mobil di depan mertua, membuktikan, lihat ya mami mertua, nanti kalau saya naik BMW, saya jemput anakmu, saya tinggalin kamu. Saudara mau buktiin apa sih sama mertua? Mau buktiin apa sama calon mertua gitu?
Yesus sudah mengasihi kita. Kita ini kalaupun kaya, sukses bukan untuk pembuktian. Katakan amin. Amin. Banyak orang itu pelayanan, kerja, cari uang mati-matian untuk balas dendam, untuk pembuktian. Salah itu. Katakan salah. 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 Nanti pun kalau udah kaya, udah bisa balas dendam, selanjutnya mau ngapain? Pertanyaan saya. Sekarang nih saudara udah kaya, terus saudara udah banyak duit, mau ngapain? Mau datang ke rumah mertua, lempar martabak, gitu, tabrakin mobil ke pagar, atau mau ngapain saudara ini? Dulu dihina mertua kan, misalkan miskin, nggak punya duit, dihina bos yang lama, direndahin. Itu pertanyaan saya, kalau saudara udah punya mobil, anggaplah saudara ini punya Rubicon, gitulah ya, punya Jaguar atau punya apa BMW, punya Lamborghini, saudara mau ngapain? Pertanyaan saya, mau tabrakin itu ke rumah orang yang kau menghina kau dulu, atau mau post dikirim di Instagram gitu? Ayolah, saya mau buka matamu ini. Mentalitas seperti itu harus dibuang, katakan amin. Selama mentalitasmu seperti itu, Tuhan gak akan sertai engkau. Yusuf itu sampai hatinya bersih, bukan me, I, and myself, baru dia diangkat Tuhan. Selama hati saudara masih me, I, and myself, saudara gak akan dipromosikan Tuhan. Ya, yang keempat, maaf sebelum masuk yang keempat, tadi bicara kekudusan, itu berbicara daripada saudara baca, bicara kerubium. Kerubium. Dalam bahasa Ibraninya keruvim atau kufaim, ya. Yang berbicara kedudukan yang sangat tinggi atau diurapi dalam pemerintahan kerajaan Allah, atau kedudukannya sangat tinggi bahkan dari para malaikat. Ini definisi daripada kerufaim, kerubium. Kerubim adalah jamak. Kerub adalah satu, kerubim adalah bicara jamak. Ini adalah makhluk surgawi yang bersayap, mereka yang menjaga taman Firdaus. Ada di Kejadian 3 ayat 24. Itu kerubim. Itu yang ada di tabut perjanjian, saudara lihat. Nah, itu kerubim. Nah, itulah yang ada di atas loh batu. Terdapat kerubim, ada 2. Maka timbullah istilah Tuhan yang bersemayam di atas para kerub, yaitu 1 Samuel 4 ayat 4 dan Keluaran 25 ayat 22. Nanti saudara baca sendiri ayatnya. Itu bicara tentang Tuhan Allah bersemayam di atas para kerub. Jadi kalau saudara jaga kekudusan, saudara ini akan dihormati sama malaikat. Malaikat pun tunduk. Kalau malaikatmu gak tunduk sama engkau, gak ngikutin engkau, karena engkau gak hidup kudus. Malaikat itu gak akan dengerin komando saudara kalau hidup saudara gak benar. Saya ulangi, malaikat gak akan dengerin komando saudara, mau teriak-teriak saudara kasih komando sama malaikat kalau hidup saudara gak benar. Jadi kalau hari ini saudara perintahin malaikat untuk ini dan itu, dan malaikat gak mau lakukan, itu bisa jadi karena engkau hidupnya gak benar. Karena malaikat di tabut perjanjian itu ada malaikat, 2 kerubim, 2 kerub, ya. Dan malaikat ini melambangkan kekudusan Tuhan. Jadi kalau saudara mau mengaktifkan dimensi malaikat, saudara harus hidup kudus. Allah yang bersemayam di atas kekudusan, di atas kerub. Ini bicara kekudusannya, manifestasikan, demonstrasikan kekudusan Tuhan dalam hidup saudara. Maka saudara akan mengaktifkan pelayanan malaikat, saudara akan mengaktifkan kemenangan di domain. Ada lagunya kan? Ku tahu Tuhan sudah buka jalan, ku tahu Tuhan sudah buka jalan, asal ku hidup suci tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Kita sering minta Tuhan buka jalan, tapi hidupnya nggak suci, nggak ikutin prinsip dunia. Tapi minta Tuhan buka jalan, ora ono Bapak Ibu. Itu lagu jelas loh. Asal ku hidup suci, tidak turun dunia. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Kita minta Tuhan buka jalan, tapi hidupnya nggak kudus.
kudis. Ya, jangan salahin Tuhan. Ya, marah-marah lagi sama Tuhan, doa saya nggak dijawab. Ya Tuhan bilang kamu nggak hidup dalam kekudusan, kamu nggak menghargai kekudusanku. Waktunya ibadah kamu tidur, waktunya kamu doa kamu tidur, waktunya dengar firman kamu tidur, nggak menghargai kekudusan Tuhan. Tapi minta diberkatin, Tuhan bukain saya jalan, nggak bisa. Itu namanya mimpi di siang bolong, Bapak Ibu. Ya, itu yang ketiga penting. Jadi demonstrasikan Tuhan, cetak birunya, perjanjiannya lewat membawa kekudusannya. Orang yang suci hatinya akan memandang Allah. Kalau saudara nggak jaga kesucian hati saudara, jelek terus hati saudara sama orang lain, jelek terus hati saudara sama hamba Tuhan, sama pemimpin rohani, jelek terus hatinya, suka ngedumel. Ya nggak bisa melihat Tuhan. Ya. Jadi yang ketiga, tadi cetak biru ini harus saudara demonstrasikan untuk di domain saudara, bawa kekudusan. Katakan bawa kekudusan. Saudara terjun ke domain bawa kekudusan, pasti menang. Kalau saudara bawa kekudusan di domain saudara nggak menang, bohong. Tapi kalau saudara udah sukses, udah kaya, terkenal, banyak duit, di domain nggak bawa kekudusan Tuhan, jangan kaget tiba-tiba saudara diekspos, dipermalukan seperti artis-artis, bercerai lah, skandal video lah, apalah ini itu. Itu karena mereka nggak jaga kekudusan. Ya. Itu dia akhirnya apa? Dipermalukan. Seperti itu. Nah, saya rindu kita semua belajar. Kita semua punya kelemahan, kita semua punya masa lalu. Tapi saya rindu kita semua bisa berubah. Saya juga dulu bukan orang yang baik-baik amat, tapi saya dirubah, dibentuk. Saya ketemu orang tua rohani saya mau diproses, saya mau dibentuk. Tiap orang punya masa lalu, katakan tiap orang punya masa lalu. Tapi Tuhan gak peduli sama masa lalu kita. Tuhan lebih tertarik dengan masa depan kita, amin. Tuhan lebih tertarik dengan masa depan saudara. Yang keempat, demonstrasikan cetak biru tabut Tuhan di domain dengan membawa standar ilahi. Yang keempat, demonstrasikan cetak biru dengan membawa standar. Tadi dalam kitab Keluaran 25 itu dikatakan ada yang namanya loh batu. Loh batu itu bicara standar. Di dalam tabut perjanjian ada loh batu. Apa itu loh batu? Standar. Tuhan tuh bikin SOP. Nih, ditaruh di dalam tabut. Kalau hidup kita tidak ada standar, maka kita tidak bisa menang di domain. Katakan tidak bisa menang. Contoh nih, nggak ada standar. Kalau yang contoh ini yang sederhana aja. Karyawan lain masuk jam 8, pulang jam 4. Saudara cinta Tuhan, rajin doa, masuk jam 9. Bilang sama bos, bos saya habis doa pagi bos di gereja. Bos mah nggak peduli, saudara habis doa pagi. Karyawan lain masuk jam 8, saudara masuk jam 9. Nah itu saudara karena bosnya pendeta, karena bosnya hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, saudara bilang, bos saya habis doa pagi di gereja jadi saya telat. Itu namanya nggak pakai standar ilahi. Wajar nggak gajinya nggak naik-naik? Wajar nggak kalah sama pegawai yang lain? Wajar. Pegawai yang lain jam 8 udah nongol, saudara jam 9 baru nongol. Tapi cinta Tuhan, tapi rajin pelayanan, tapi rajin doa, tapi datang di kantor telat. Itu namanya tidak ada standar ilahi. Wajar nggak kalah? Wajar. Kalau saudara di domain begitu pasti kalah lah. Itu contoh kecil. Contoh nih, saya perhatiin kalau misalnya yang jualan, orang lain jualan, mereka buka, saudara punya toko nih. Orang lain tiap hari jualan buka, ya. Nah, saudara punya toko, orang Kristen, buka tutup, kadang buka, kadang tutup. Pembeli juga bingung, ini teh toko teh ada enggak gitu kan. Dan itu saudara bilang, Tuhan kayaknya itu toko sebelah pakai dukun itu rame terus. Bukan masalah pakai dukun Bapak Ibu, dia buka terus. Jadi pelanggan tuh datang ke sana. Nah, saudara orang Kristen punya toko buka tutup. Ya pelanggan juga bingung mau beli, buka nggak hari ini ya?
atau tutup hari ini. Dan itu nyalahin, wah ini saya kurang doanya nih, kurang kencang bahasa rohnya, harus diurapi semua pintu kaca diurapi. Dan gitu diperangi itu toko sebelah itu pakai dukun kayaknya, pakai minta apa pesugihan, bukan pakai pesugihan. Rajin. Pakai ketekunan, kerajinan, dan konsistensi. Nah ini kadang orang Kristen tuh kalahnya di sini. Terlalu mengandalkan doa, terlalu mengandalkan puasa, tapi nggak benar standarnya. Akhirnya kalah di domain. Betul atau betul? Tuh. Saya ketemu loh bos-bos yang malas, saya nggak mau pekerjain orang Kristen. Malas kalau pegawainya orang Kristen. Banyak alasan lah. Doa lah, pergilah, persekutuan lah, inilah, itulah. Udahlah cari aja pegawainya orang yang dari Jawa tuh, rajin-rajin kata. Orang dari Jawa itu biasanya tekun-tekun, rajin-rajin. Daripada pakai orang Kristen bikin pusing. Punya pegawai orang Kristen ngelawan mulu, dimarahin bos pakai ayat Alkitab lagi. Saya ketemu bos yang curhat kayak gitu. Pusing pakai orang Kristen. Nah lah, nggak usah lah pegawai-pegawai pakai orang Kristen bikin pusing. Ada loh itu seperti itu ya. Kenapa? Karena nggak ada loh Tuhan, nggak ada hukum, nggak ada standar. Ya saya juga termasuk dulu orang yang nggak punya standar. Sekarang saya belajar punya standar. Ya, kalau toko sebelah buka 7 jam, saudara buka 8 jam. Kan gitu. Tapi kalau hari Minggu tutup, dia jangan buka. Waktunya ibadah. Ada standarnya, kuduskanlah hari Sabat. Tapi waktunya jualan ya jualan, buka ya buka, jangan tutup dong. Itu namanya ada standar. Kalau kita mau memang diberkati Tuhan, jangan kita bilang, aduh ini kayaknya malaikatnya kurang nih, kurang kenceng nih doanya. Diguna-guna ini sama toko sebelah, jadi nggak laku. Bukan diguna-guna, saudara. Saudara punya standar nggak? Masak, contoh nih masakan. Ini kejadian nih, orang Kristen jualan masakan, warteg. Warteg sebelah rame. Kok warteg saya nggak rame? Wah ini pasti tetangga ini pesugihannya kemana nih? Doain nih. Padahal bukan masalah tetangganya jualan wartegnya pakai pesugihan. Masakannya enak memang. Nah saudara buka warteg masakannya naik turun. Bumbunya nanti keasinan, nanti kurang asin. Nggak ada standarnya. Ya laku nggak? Ya nggak laku. Nah inilah kelemahan banyak orang Kristen, terlalu mengandalkan doa, terlalu mengandalkan puasa, hal teknis tidak diperhatikan, standar tidak diperhatikan. Penting Bapak Ibu. Jadi harus bergerak dengan standar. Kalau kalian karyawan ya milikilah standar. Kalau kalian bos ya milikilah standar di perusahaan. Kalau dokter milikilah standar di kedokteran. Perhatikan, katakan amin. Yang kelima, cukup panjang ya saya. Ini ada 7 Bapak Ibu total. Mau 7, mau 4 aja. Yang mau 7 kasih jempolnya, yang mau 4 aja diam. Coba yang mau 7, mau 7 mau 4 nih, ada 7 masih lanjut nggak nih? Saya tanya dulu, oke bisa lanjutin ya. Yang kelima, demonstrasikan cetak biru kerajaan Allah, blueprint daripada tabut perjanjian di domain dengan cara apa? Manifestasikan roh kreativitas. Tadi Tuhan bicara tentang bla 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 panjang itu tuh. Tentang bagaimana bentuknya, harus dibentuknya ditaruh di mana itu, bentuknya harus begini, begitu. Udah gitu di sini dikatakan gelangnya, engkau harus memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang pada rusuk tabut supaya dapat diangkut, bla 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 bla. Itu kan bicara kreativitasnya Tuhan. Tuhan itu suka seni. Ya. Makanya kalau saudara lihat tabut perjanjian itu kan bentuknya tuh bagus, berseni gitu ya. Nilainya tinggi seninya karena Tuhan itu Tuhan yang kreatif. Katakan kreatif. Nah, saudara ini orang Kristen jangan cuma pintar doa. Kreatif dong. Minta sama Tuhan roh yang kreatif. Katakan roh yang kreatif. Oh, iya, kreatif. Ciptakan sesuatu yang belum ada.
Atau bangun sesuatu yang sudah ada, kembangkan. Apapun domain saudara. Saudara lihat orang Cina bisa maju kenapa? ATM, amati, tiru, modifikasi. Simple. Amati, tiru, modifikasi. Amati, tiru, modifikasi. Saya ulang-ulang nih. Itu kan bicara kreatif. Kreatif ini bisa saudara kembangkan di domain saudara masing-masing sesuai dengan kompetensi saudara masing-masing. Kalau saudara masak, ya jangan masakanmu gitu-gitu terus, ya wajar nggak laku lah. Kreatif sedikit gitu, bikin menu baru, ya kan? Bikinlah menu-menu yang di orang lain itu mungkin belum ada atau yang sudah ada tapi rasanya ditambahin, macam-macam. Kreativitas, betul? Nah, itu yang membuat saudara bisa menang di domain. Katakan kreatif. Ingat, ketika manusia di Taman Eden, kreatif itu nggak diangkat sama Tuhan. Makanya kenapa orang dunia nggak cinta Tuhan, tetap bisa kreatif, bisa kaya. Saudara lihat itu youtuber-youtuber yang nggak kenal Tuhan, banyak duit, kreatif. Karena masalah kreatif itu bukan masalah takut Tuhan. Karena kreatif itu nggak diangkat sama Tuhan ketika manusia jatuh dalam dosa, kreativitas itu nggak diangkat. Makanya banyak penemu-penemu juga yang memang mereka nggak cinta Tuhan, tapi bisa jadi penemu. Nah, masalahnya kita yang udah cinta Tuhan, takut Tuhan, tapi kita nggak punya roh kreativitas, kalah saingan di domain, mau domain IT, mau domain bisnis, mau domain pelayanan, mau domain apapun, kita tuh harus punya kreativitas. Contoh kalau dalam domain pelayanan, kalau saya saingan sama gereja besar yang ada udah punya LED, ya kalah. Benar nggak saudara? Ini kalau bicara persaingan, kita mau saingan sama gereja yang besar, yang udah ada LED-nya, sound systemnya aja pakai Adam Sound yang harganya miliaran, udah digital. Nah, kami di sini kan nggak ada LED, nggak ada sound system yang bagus. Ini cuma pakai tablet iPhone aja udah. Tapi yang bisa buat saudara datang ke sini, yang bisa menarik kota-kota, menarik bangsa-bangsa, apa karena saya punya sound system bagus? Kan bukan. Tapi karena orang cari firman. Orang cari firman, makan firman. Katakan amin. Jadi yang kelima adalah roh kreativitas. Yang keenam, demonstrasikan, yang kelima tadi, demonstrasikan roh kreativitasnya Tuhan di domain saudara. Jadi saudara bisa menang. Jangan cinta Tuhan, rajin doa tapi nggak kreatif. Ya. Terus inovasi, terus kembangkan. Amati, tiru, modifikasi dalam semua hal, dalam banyak aspek. Ya. Yang keenam, demonstrasikan cetak biru daripada tabut perjanjian dengan roh Kristus. Ini yang disebut emas tadi, dilapis emas, ini dilapis emas, dilapis emas. Itu bicara dengan Kristus. Jadi emas sama dengan karakter Kristus. Saudara kalau di domain nggak jujur, pembisnis nggak jujur, pembukuan 2, nipu pajak, pesangon karyawan nggak dibayar, dan lain-lain, ya saudara nggak punya karakter Kristus, gimana mau menang? Akan ada celah nanti saudara dijatuhkan sama kompetitor. Kompetitor itu akan selalu mencari celah kayak setan, cari kelemahan. Musuh saudara, orang yang benci saudara itu pasti cari kelemahan saudara. Kalau saudara punya karakter Kristus, berdiri benar, iblis nggak bisa cari kelemahan. Betul? Kan orang sukanya cari gara-gara, betul? Saudara punya 100, saudara punya 99 kebaikan, saudara punya 1 kejelekan. Kalau orang benci sama saudara, atau kompetitor saudara nggak suka sama saudara, dia akan angkat 1 kejelekan saudara untuk diekspos ke media, dan itu bisa menghancurkan 99 kebaikan. Betul tidak omongan saya? Nah, kenapa pentingnya semua disalut emas? Tadi tabut perjanjian itu berbicara dari profet. Makanya dikatakan kamu harus serupa Kristus seperti Bapamu, sampai lawanmu itu nggak nemuin mau jatuhin kamu dari sisi mana. Itu yang terus saya usahakan Bapak Ibu. Karena jujur paling berat daripada jadi dokter, jadi pembisnis, jadi politikus, paling berat tuh jadi pendeta. Pendeta bikin salah dikit aja diomongin. Pendeta kok begitu, hamba Tuhan kok begitu.
Seolah-olah kalau orang di domain lain bikin kesalahan wajar. Kalau pendeta bikin kesalahan kecil aja jadi omongan. Betul tidak? Tuh. Buncit dibilangin makan perpuluhan. Jemaat kurus dibilangin dikutuk, miskin. Serba salah Bapak Ibu jadi pendeta itu. Kurus dibilang miskin, gak diberkati Tuhan. Gendut dibilang makan uang jemaat. Betul. Jadi yang benar jadi pendeta apa? Six pack aja udah. Udah paling benar kan? Ya. Kurus salah, buncit salah, udah six pack aja udah. Oh ya Bu. Jadi karakter Kristus kenapa semuanya harus disalut emas? Berbicara nggak ada cacat celah. Hidup saudara ini kalau seperti Daniel dikatakan nggak ditemuin kesalahannya. Bayangin loh, orang yang sampai di titik bilang nggak ketemu nih orang salahnya apa. Sampai akhirnya udah deh buat ngejatuhin dia, ibadahnya aja tuh yang kita expose, diangkat untuk supaya dia dihukum. Betul nggak? Ini orang saking penuhnya dengan kemuliaan Tuhan, saking perfectnya, sampai kompetitornya, lawannya bilang nggak ada kesalahannya nih orang. Bayangin saudara kalau jadi politikus, saudara nggak ada kesalahan. Saudara bayangin kalau saudara jadi artis nggak punya kesalahan. Bayangin kalau saudara jadi pembisnis, nggak ada kompetitor, saudara lihat kesalahan saudara. Mereka aja mau jatuhin saudara bingung. Gimana jatuhin ini orang? Kalau saudara kayak gini bohong di domain nggak menang, katakan amin. Nggak mungkin nggak menang, mustahil saya bilang. Kalau saya udah kasih rahasia ini masih kalah di domain keterlaluan, katakan keterlaluan. Ya, yang ketujuh, yang terakhir, demonstrasikan daripada tabut perjanjian Tuhan dengan impartasi tutup perdamaian. Yang ketujuh ini penting, tutup perdamaian. Dalam bahasa Ibraninya kaporet, bukan kaporit, tapi kaporet, K-A-P-P-O-R-E-T, yang artinya perangkat pengapuran atau pembersih. Dalam bahasa Inggrisnya adalah mercy seat, cover, yang berbicara daripada tutup tabut perjanjian semuanya dari emas murni. Ya. Tutup ini berkaitan dengan hari perdamaian, identik dengan darah yang dipercikan kepada tutup perdamaian, yaitu darah Yesus. Berbicara daripada darah Yesus yang dicurahkan, perdamaian. Nah, manifestasikan ini di domain saudara. Jadilah orang yang memanifestasikan tutup perdamaian, sehingga hidup saudara ini benar-benar membawa otoritas darah Yesus. Milikilah mercy, pengampunan. Ya, di domain kita, mau artis, mau pengusaha, mau apa, adalah dicia orang, adalah ditusuk orang, adalah namanya dihianati partner, segala macam. Ampuni. Miliki hati yang punya mercy, beras kasihan, hati yang punya perdamaian. Ya, bohong lah kalau pengusaha nggak pernah dicia orang, nggak pernah ketipu, nggak pernah dibohongin, nggak pernah namanya apa dihianati, bohong lah. Pendeta aja yang ngalamin kok berkali-kali banyak yang namanya ditusuk dalam pelayanan, dihianati, disenggol, dibacok ya Bapak Ibu. Nah kalau kita memanifestasikan tutup perdamaian, maka kita akan berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang lain oleh darah Yesus, sehingga kita akan peaceful, orang-orang yang punya damai sejahtera, membawa damai dan sukacita kemanapun saudara pergi, beres dari internal konflik, katakan amin. Kalau saudara beres dari internal konflik, berdamai dengan diri sendiri, dengan orang lain, saudara bisa mengampuni orang-orang yang ngecia saudara, yang ngejahatin, yang makan uang saudara, bisa memanifestasikan tutup perdamaian ini, saudara pasti menang di domain. Saya ketemu banyak kesaksian pembisnis hebat, habis dicia orang, diikhlasin sama dia doain orang yang nipunya, langsung Tuhan berkati berlipat-lipat. Itu gak cuma satu kesaksian, dua kesaksian, banyak loh, termasuk saya. Uang saya dicia, uang yayasan dibawa kabur, Tuhan berkati lebih banyak. Ya. Kok bisa gitu? Ya iya,
Kalau saya sih cuma bilang ya udahlah, kamu bawa uangnya Tuhan ya, bukan uang saya, uang Tuhan kok, nggak pusing saya. Tuhan berkati berkali-kali lipat. Ya puji Tuhan, orang Kristen kalau dicia, dibohongin, ditipu, kalau hati kita bener ya udah nanti Tuhan ganti, amin. Saya belajar loh, saya juga udah ngalamin ya, jadi saya ngomong saya udah ngalamin. Meskipun mungkin jumlahnya nggak kayak bapak ibu ya, tapi kalau buat jumlah saya itu kan udah besar. Mungkin kalau buat bapak ibu jumlah itu tidak terlalu besar, tapi kalau buat saya kan jumlah itu besar gitu ya. Bapak ibu kan semua di level masing-masing lah. Mungkin ada yang diciaknya 1M, buat bapak ibu 1M kecil gitu kan, kayak beli batagor ya. Karena asetnya triliunan, beda cerita gitu kan. Tapi kalau buat saya 1M besar. Gitu, diciak 1M ya, kalau nggak kuat iman bisa nangis. Bisa nyalain Tuhan gitu kan ibaratnya. Ya beda-beda lah ukuran orang, tapi ya saya rindu manifestasikanlah tutup perdamaian, impartasikan itu, demonstrasikan itu di domain saudara hari-hari ini. Katakan amin. Saya tahu hari ini cukup lama pengajaran, karena ada 7 hal yang penting, yang banyak. Saya berdoa di dalam nama Yesus, biarlah 7 hal ini Tuhan, daripada pola surgawi cetak biru dimensi tabut perjanjian untuk membangun domain. Saya berdoa Tuhan di domain mereka, berkati, sertai Tuhan, sehingga tabut perjanjian bermanifestasi. Karena ketika tabut perjanjian dibawa, dan domain mereka, maka sorak-sorai kemenangan terjadi. Haleluya. Kami percaya Tuhan, terjadi kemenangan ketika tabut dibawa di tengah-tengah orang Israel, maka bangsa Israel bersorak-sorai. Maka Tuhan ada di tengah-tengah umatnya. Ketika engkau di domain, engkau bisa berkata Tuhan ada di tengah-tengah domain saya. Biarlah ketika engkau terjun di domain, kau tidak sendirian. Tuhan tidak hanya ada di gereja, Tuhan ada di domain. Tuhan yang ada di gereja dan Tuhan yang ada di domain sama. Kalau di gereja engkau bisa menang melawan iblis, di domain juga engkau menang melawan iblis. Katakan amin. Kalau di gereja engkau bisa injak-injak iblis, di domain pun engkau bisa injak-injak iblis. Katakan haleluya. Saya percaya saudara pulang membawa 7 hal ini, manifestasikan tabut perjanjian Tuhan. Biarlah pewahyuan dari tabut perjanjian ini semakin clear di dalam nama Yesus. Ya berdoa biar saudara semakin jelas mengalami tabut perjanjian Tuhan. Realita, bukan hanya cerminan saja, tapi realitanya saudara alami dalam hidup keluargamu, bisnismu, domainmu, pekerjaan, pelayananmu, di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya rindu saudara tetap terkoneksi, terus makan firman, dengarkan lagi berulang-ulang. Hari ini saya akan pergi ke Bukit Doa Immanuel yang ada di Prigen di Jawa. Saya akan ada conference di sana dengan orang tua rohani saya. Pengumuman tambahan dari saya bahwa nanti Kamis dan Rabu tetap ada break to worship dan tetap ada apostolic kelas. Saya akan layani dari Prigen, dari Jawa. Saya akan nanti tetap layani dari sana. 10 hari saya akan ke sana conference. Hari Minggu depan itu tidak ada Zoom seperti ini. Saya sudah bikinkan video. Jadi saudara nanti akses ada 30 menit video pengajaran hari Minggu depan. Karena saya tidak mungkin bisa khotbah Minggu pagi, itu sedang sesi conference. Jadi nanti saudara bisa akses video khotbah yang saya upload di YouTube untuk saudara bisa tetap makan secara rohani. Saya rindu saudara tetap strong juga di sini, tetap nanti ada pujian penyembahan, habis itu silakan ditonton. Ya, sama-sama tetap harus ada ibadah juga yang onsite di sini. Tetap bersama-sama berdoa, pujian penyembahan, dan buat saudara yang di rumah silakan saudara nanti tonton. Jadi nanti akan mungkin live pujian penyembahan bisa dari sini juga. Tapi nanti ketika khotbah nanti diputarkan itu video 30 menit. Jadi saudara bisa sama-sama tetap dengar khotbah. Saya rindu saudara terus strong, terus kuat, makan yang banyak. Ingat, kunci rahasianya adalah dimakan. Orang kalau mau sehat harus banyak makan. Orang fitness badan mau bagus, kuncinya itu dimakan salah satunya. Jadi pastikan kita terus makan makanan firman yang terjaga kualitasnya dan konsisten makan. Salam kerajaan, Tuhan berkati kita semua.
Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Baik yang onsite di sini juga yang online. Mari semuanya.